warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Nama yang Ibu panggil, tolong acungkan tangan. Ihsan, Mekar, Nisa. Alhamdulillah semuanya hadir. Ibu akan menyampaikan sedikit motivasi untuk kalian. Tujuan belajar adalah terus tumbuh. Akal tidak sama dengan tubuh. Akal akan terus tumbuh selama kita hidup. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tematik kelas 6, tema 1, subtema 1 mengenai tumbuhan sahabatku. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai tumbuhan. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apakah itu tumbuhan? Jadi, tumbuhan adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan padi? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tumbuhan sebagai sumber makanan? Perhatikan gambar berikut ini. Hewan dan manusia mendapatkan manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia di antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak akan memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, anak-anak, Ibu akan menunjukkan contoh laporan pengamatan dengan judul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Berikut adalah contoh laporannya. Terdiri dari 5 paragraf. Dari contoh laporan tadi, kalian bisa menentukan ide pokok di setiap paragrafnya. Apakah ada yang tahu apakah itu ide pokok? Jadi, ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf terdiri dari satu ide pokok. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Tulislah ide pokok dan informasi penting setiap paragraf ke dalam diagram yang sudah Ibu sediakan. Ini adalah contoh diagram yang sudah Ibu sediakan. Di paragraf utama ini kalian bisa
menuliskan jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, anak-anak, selanjutnya lengkapi sendiri ide pokok atau informasi penting paragraf lainnya. Selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan dalam pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari ke kepala putik. Hasil dari pembuahan itu adalah zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang biak menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bunga sepatu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Bunga yang sempurna terdiri dari mahkota, benang sari, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, bunga yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia, tetapi tumbuh di negara-negara ASEAN lainnya, karena kondisi geografis hampir sama. Bunga yang tumbuh pun tidak jauh berbeda jenisnya. Nah, Ibu akan memberikan satu contoh, yaitu kembang bunga sepatu. Berikut adalah kembang bunga sepatu. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Malaysia dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun keduanya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka bergabung dalam satu organisasi, yaitu ASEAN. ASEAN adalah persatuan negara-negara di Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara yang berada di ASEAN. Di antaranya adalah Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu mengenai tumbuhan. Jadi, tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan hewan. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Tolong kerjakan buku halaman 50. Di pertemuan berikutnya, kita koreksi bersama-sama ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Selanjutnya, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa selalu menjaga kesehatannya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.